Halo para petani walet, kembali bertemu saya Ipong di channel ON Pandehen. Kali ini saya ingin berbagi tentang siklus walet. Siklus walet terbagi dua. Siklus walet pada rumah walet yang baru on atau baru masuk atau dalam tahap produksi. Siklus yang kedua itu pada rumah walet yang sudah produksi. Jadi kali ini saya ingin berbicara pada siklus walet pada rumah walet yang telah berproduksi. Kita berbicara dari bulan Oktober. Nah, pada bulan Oktober merupakan tahap persiapan membangun sarang. Jadi setelah kemarau yang panjang, di akhir kemarau itu walet sudah mulai membangun sarangnya. Nah, bagi anakan walet pada bulan Oktober merupakan sudah proses adaptasi, untuk menentukan pilihan apakah bangunan walet yang kita sediakan layak atau tidak. Nah, ketika gedung kita terpilih, maka dia akan menetap dan setia pada tempat tersebut. Nah, ketika lewat dari bulan Oktober itu ada November sedikit. November sebagian anakan itu ada untuk terpancing, tapi yang paling menentukan itu di bulan Oktober November lah. Nah, di situ proses pemancingan yang harus kita siapkan. Nah, ketika lewat dari masa itu, kita harus menunggu kembali pada periode berikutnya. Ya, walaupun ada respon-respon kecil pada bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April terakhir, itu hanya respon-respon kecil. Jadi terkadang juga wilayah-wilayah tertentu responnya tetap bagus dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret itu tetap bagus responnya. Nah, selanjutnya pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu merupakan memasuki kemarau. Umumnya walet tidak respon sama sekali, sangat sulit untuk melakukan pemancingan di bulan-bulan tersebut. Jadi siklus walet pada rumah produksi itu dari Oktober itu mulai membangun sarang, dibarengi juga anakan yang sudah dewasa mulai membangun sarang. Oktober, November, terus November sudah bertelur. Nah, masa panennya itu akhir Desember sampai dengan Januari masa panen. Tapi terkadang pada gedung-gedung tertentu pada bulan November itu sudah ada juga melakukan pemanenan rampasan. Nah, bagi gedung yang melakukan panen 2 kali setahun, dia hanya panen pada akhir Desember sampai dengan Januari. Itu periode panen pertama, dan panen kedua itu bulan Mei Juni. kadang bisa sebagian memasuki bulan 7
terakhir panen. Nah, pada bulan Februari Maret itu masa produksi kembali. Burung mulai membuat sarang, bertelur, mengeram, menetas. Ini mungkin sudah bulan 4 memasuki burung menetas sebagian dan mengeram sebagian. Nah, nanti burungnya terbang itu berkisar di bulan Mei akhir sampai dengan Juni. Itu periode kedua panen. Selanjutnya masuk ke Desember Januari tahun berikutnya. Jadi dalam 1 tahun itu 1 tahun lebih itu bisa sampai 3 kali lah, hanya 3 kali. Tapi kalau kita ambil dalam 1 tahunnya masuk 1 tahun kurang itu hanya 2 kali saja. Jadi masuk di tahun ketiga, masuk tahun kedua baru dia panen yang ketiga. Itu proses panen pada rumah-rumah walet yang mengembangkan populasi. Nah, untuk gedung-gedung yang melakukan rampasan itu ya bisa sampai 4 kali 5 kali setahun panennya. Nah, kenapa teman-teman kadang gedung saya baru sudah on 6 bulan tapi masih belum tanda-tanda burung menginap. Nanti teman-teman cek dulu onnya itu bulan berapa. Misalnya onnya bulan 4, ya wajar bulan 4 karena bulan 4 kan sudah lewat. Hanya sebagian kecil saja yang ada peluangnya untuk menginap di rumah walet kita. Jadi bulan 4 sampai dengan Oktober itu berapa bulan. Nah, itulah masa-masa kekosongannya, sehingga wajar kadang walet itu kosongnya bisa sampai 1 tahun. Proses pemancingan baru bisa mendapatkan anakan, karena kita menghitung dari on yang pertama itu bulan berapa. Nah, sehingga ketika siklus yang pertama yang dihadapi itu jong, tidak mampu melakukan pemikatan, itulah yang menyebabkan semakin lamanya walet itu untuk terpancing di gedung kita. Nah, faktor lain juga yang mempengaruhi adalah lingkungan di sekitar gedung kita. Lingkungan gedung-gedung yang sudah produksi, pola panennya itu seperti apa. Nah, misalnya pola panennya itu rampasan terus, maka gedung-gedung baru yang di sekitarannya itu ikut sakit juga untuk mendapatkan anakan walet. Jadi lihat daerahnya, kalau daerahnya itu semua merampas, semua gedung-gedung produksi itu rampasan terus, maka kiamatlah bagi gedung-gedung baru untuk mendapatkan anakan. Tetapi berbahagialah kawan-kawan yang memiliki gedung di wilayah sentral produksi, wilayah gedung-gedung produksi yang melakukan populasi, maupun di daerah gedung migrasi. Jadi gedung kita itu gedung di wilayah migrasi burung walet pada musim kemarau. Jadi teman-teman yang seperti itu berbahagia. Kadang-kadang mereka pun komentarnya, oh tempat saya masih respon, tempat saya masih ya wajar lah, namanya tempat kita adalah tempat pelarian gedung, pelarian burung walet, sehingga tempat gedung kita lah satu-satunya yang bisa menampung mereka, mengakomodir mereka
ketika mereka melampaui jarak maksimal dari gedung asal mereka. Jadi teman-teman, untuk yang di daerah-daerah seperti itu ya wajar lah komentarnya seperti itu, tapi yang saya bicarakan ini adalah di wilayah-wilayah sulit, karena saya sendiri pun selalu yang jadi acuan saya, standar saya, bahwa untuk merekrut di wilayah-wilayah sulit. Kalau wilayah-wilayah gampang itu saya pun tidak perlulah membicarakannya, karena dengan seorang yang pemula pun bisa untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Mungkin demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi wawasan bagi teman-teman yang pemula yang melakukan usaha budidaya burung walet.